diculik, takut Rena ngobrol sama orang asing nggak taunya ada niat yang buruk atau gimana. Tapi Ncus nggak membatasi Rena buat berteman sama siapa aja kok, beneran. Ya, Ncus kan di sini kan jagain Rena supaya Rena itu nggak kenapa-napa, oke? Ya sayang ya? Ya Cus, aku ngerti. Aku minta maaf ya. Alah sayang aku. Iya, 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 Nak. Gue yakin banget jadi hari itu Rena emang diculik. Tadi itu saya datang ke Jakarta karena ada yang janjiin saya kerjaan. Aduh, tapi tiba-tiba dibatalin. Jadi sekarang saya nggak tahu saya mau kemana. Duit saya udah habis. Saya nggak punya tempat tinggal juga. Ya Allah Mbak, kasihan banget Mbak ya. Padahal muka Mbak tuh cantik loh, kelihatan kayak orang kaya. Tapi sama-sama susah ya Mbak. Mbak Ratna, Iya. kira-kira kalau saya kerja di kantin sini boleh nggak? Aduh, gimana ya Mbak? Sebenarnya sih memang saya nggak punya teman untuk mengelola kantin di sekolah ini. Tapi kalau Mbak Arumi kerja di sini, saya nggak bisa bayar mahal-mahal Mbak. Nggak apa-apa kok Mbak. Yang penting saya ada kerjaan. Saya pegang uang dan saya punya tempat tinggal. Saya boleh kan tinggal di sini? Eh, ya boleh aja sih Mbak, kalau emang Mbaknya mau. Tapi Mbak kapan bisa mulai kerjanya? Eh, hari ini juga boleh Mbak. Hari ini. Oh yaudah nggak apa-apa Mbak, boleh? Makasih banyak ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Sini Mbak, saya obatin lagi. Dengan kayak gini, aku bisa nemuin Aca kapan aja. Sampai aku bisa mendapatkan kembali pasportku. Ya ampun, Kak Ariel, kenapa masih di sini sih? Padahal tadi udah gue suruh pergi. Raina, kamu kenapa? Enggak, Miss, tangan aku pegal. Kamu liatin apa tadi? Aku nggak lihat apa-apa kok, Miss. Ya udah, kerjain dengan teliti ya. Ya, Miss. Gua harus buru-buru kelarin jawabannya. Miss, aku udah selesai. Aku udah boleh pulang kan, Miss? Boleh dong, silahkan sayang. Makasih, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau jelasin ya, Mbak jadi kerjanya di sini masak, ya kan? Udah masak, Mbak langsung cuci piring di sini. Saya nyuci piring juga Mbak. Iya dong Mbak, jadi Mbak sebelum buka kantin ya, Mbak ini bersih-bersih meja, lap-lap, kursinya juga dirapihin, terus bahan-bahan makanan Mbak cuci-cuci, Mbak siangin ya. Pokoknya Mbak nyapu, ngepel semuanya deh ya Mbak ya. Banyak banget tugasnya. Tapi nggak apa-apa deh. Aku di sini sampai bisa dapat paspor aja. Habis itu, bye. Mbak, Mbak bisa kan semuanya ngerjain? Bisa dong Mbak, kan pengalaman kerja saya ada banyak. Aduh, beruntung banget ya saya Mbak punya teman kerja kayak Mbak, udah punya pengalaman banyak. Oh iya Mbak, kalau gitu saya mau tinggal dulu ya. Saya mau ke bengkel, mau benerin motor yang tadi remnya belum. Ya, Mbak bisa kan ditinggalkan? Iya, Jangan iya, lupa ya Mbak, bisa, rapiin bisa. semuanya ya. Iya, Saya iya. percaya sama Mbak Iya. ya. Ya udah Hati-hati ya, makasih Mbak. Mbak. Ya. Waktunya nyariin Aca. Aca pasti kesel deh.
Gue bercandain terus dari tadi. Waalaikumsalam. Apa saya harus menerima perceraian itu? Atau saya harus berjuang dulu? Berusaha mempertahankan Elsa? Siapa, Sa? Nggak tahu, Pak. Nomornya nggak dikenal. Coba diangkat, siapa tahu penting. Mungkin masalah kerjaan. Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sa. Devan. Halo, Sa. Kok dimatiin? Ternyata Devan sudah beli nomor baru. Aku nggak tahu kalau itu nomornya dia. Siapa, Sa? Devan, Pak. Dia ternyata beli nomor baru. Penjara. Kok nggak mau di penjara? Kamu ambilin paspor saya di Pondok Pelita. Apaan tuh paspor? Pot bunga. Aduh, masa kamu tuh paspor aja nggak tahu sih? Itu buku warna hijau yang kecil. Kamu ambilin, terus kamu kasihin ke saya. Gua nggak tahu kan. Ambil aja sendiri. Nanti salah ambil, nanti marah lagi. Kamu inget ya? Kemarin saya minta tolong kamu waktu saya pulang ke Pondok Pelita. Buat jagain, kasih kode ke Mbak Rosa. Kamunya malah kabur. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Kamu harus ambilin paspor itu. Nih. Ini bentuknya. Buku hijau kecil terus ada logo kayak gini. Ini namanya paspor. Kamu ambilin ini. Kamu cari di tas saya. Abis itu kamu kasihin ke saya. Ngerti. Buat apa sih? Gak usah banyak tanya. Pokoknya kamu ambilin. Terus kamu kasihin ke saya. Gua nggak tahu nyarinya di mana. Kamu cari di tas-tas saya yang ada di Pondok Pelita. Setelah kamu dapat, kamu langsung kasihin ke saya. Nah, ini jadi semua dokumennya Arumi, paspor, dan juga ya surat-surat pentingnya ternyata ketinggalan di dalam koper itu di dalam tasnya. Jadi ada kemungkinan Arumi akan kembali lagi ke rumah ini untuk mengambil dokumen dan tas tersebut. Oh, itu yang dicari Tante Arumi. Kenapa kamu malah bengong? Kok inget ya, kamu ambilin, kamu harus dapetin itu paspor. Terus kamu kasihin ke saya. Tante-tante itu kayaknya galak sama Aca. Dan jangan sampai ketahuan. Kalau kamu sampai ngomong sama orang-orang, kamu juga akan ikut keseret. Karena apa? Karena kamu udah ngebohongin keluarga itu juga dengan berpura-pura jadi orang lain. Kamu paham? Bohong. Maksudnya apa sih? Kak Ariel, Arumi, sini bantuin. Nih, kamu bawain belanjaannya ya. Banyak amat. Ini isinya apa aja, Mbak? Ini tuh sayur-sayuran Arumi buat persediaan 1 minggu. Ya udah kamu bawain ya. Bisa rontok nih tulang-tulang aku kalau tiap hari ngangkatin kayak ginian. Arumi, bisa nggak? Bisa-bisa, Mbak. Ya udah, ayo. Aduh. Ya Allah. Arumi. Aduh, kamu tuh bilang kalau nggak kuat. Ayo. Aduh, Mbak. Ini pinggangku cok nih kayaknya. Tadi bilangnya bisa. Ya, kirain nggak seberat itu, Mbak. Kak Ariel mana ya? Kak Ariel?
Gak ada juga. Gue harus mastiin kalau Kak Ariel udah pergi. Mana ya Kak Ariel? Nyariin gue ya? Kenapa Kak Ariel masih di sini sih? Gue udah denger kok apa yang tante-tante bilang tadi ke lo. Sekarang lo jujur deh ke gue. Lo sebenarnya di sana bukan diadopsi kan? Kak Ariel, diam aja deh. Gak usah ikut campur. Apa maksudnya omongan tante tadi? Terus dia siapa? Lo gak akan ngerti, Kak. Sebenarnya lo ngapain sih kesini? Lo bohong kan pas bilang lo diadopsi? Duh, gimana nih sekarang? Kalau Kak Ariel tahu yang sebenarnya, gue makin bahaya dong. Kamu nunggu mama kamu jemput ya? Iya, sama dong. Moy! Kemana Rena ya? Kok dicariin dari tadi kagak ada. Dek, lihat Rena nggak? Lihat, tadi sih ada di sini. Oh di sini? Beneran di sini? Bener. Oh gitu, iya tapi dari tadi gak ada. Mana ini anaknya? Oh iya dah, makasih ya. Ya. Gemoy! Aduh, gemoy tuh cariin kemana-mana juga. Kamu lagi ngobrol sama siapa ini? Ini pengamen, Cez. Suaranya bagus lah. Oh. Makanya aku ngajak ngobrol. Oh gitu, soalnya Ncus dari tadi nyariin Rena kemana-mana. Rena ikut Ncus dulu ke sana yuk. Bentar yuk. Mau kemana lo? Mau nyusul pak. Lo nggak boleh ikutan masuk ke sini. Ayo. Cus, kenapa sih bawa aku ke sini? Emang aku nggak boleh berteman sama pengamen tadi? Bukan begitu sayang. Ncus bawa ke sini itu, Ncus mau ngomong sesuatu sama Rena. Kalau tadi Rena mau berteman sama siapapun, seperti yang tadi, oh Ncus malah bangga banget. Rena mau berteman dengan siapapun tuh tanpa memandang status. Terus kenapa aku nggak boleh ngobrol sama pengamen tadi? Bukannya nggak boleh, boleh kok. Tapi Ncus mau itu Rena agak membatasi dulu. Rena jangan ngobrol-ngobrol dulu sama orang asing. Bahaya karena Ncusnya takut. Hei, Moy, jangan begitu dong mukanya. Ncus tuh takut Rena tuh kenapa-napa. Ingat gak waktu itu? Rena itu hampir diculik. Terus Rena ketakutan. Ncus nemuin Rena di mana? Di gudang sekolah. Itu yang Ncus takutin. Nah, seperti itu. Jadi Ncus takut Rena tuh kenapa-napa, takut Rena diculik, takut Rena ngobrol sama orang asing gak taunya ada niat yang buruk atau gimana. Tapi Ncus nggak membatasi Rena buat berteman sama siapa aja kok, beneran. Ya, Ncus kan di sini kan jagain Rena supaya Rena itu nggak kenapa-napa. Oke? Ya sayang ya? Ya Cus, aku ngerti. Aku minta maaf ya. Oh lah sayang aku. Iya nak. Gue yakin banget jadi hari itu Rena emang diculik. Cerita sama papa. Apa masih ada kaitannya sama Devan? Papa tahu kok apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Kegelisahan kamu.